Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Naura Fauzah, Prodi Hukum Keluarga Islam, semester 5, Fakultas Syariah IAIN Langsa. Di sini saya akan membahas tentang eksekusi. Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti. Artinya, putusan tersebut telah final karena tidak ada upaya hukum dari pihak lawan perkara, sehingga yang dieksekusi dapat berupa putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi, atau peninjauan kembali. Eksekusi dapat pula dilaksanakan terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Objek eksekusi termasuk juga tentang putusan perdamaian, gros akta notarial, jaminan atau objek gadai, hak tanggungan, fidusa, sewa beli, leasing, putusan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa, yaitu putusan arbitrase nasional atau internasional, putusan BPSK, putusan P4D atau P4P, putusan KPPU, putusan KIP, Mahkamah Pelayaran, Alternative Dispute Resolution atau ADR, dan putusan Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Adapun menurut jenisnya, eksekusi meliputi eksekusi real, eksekusi melakukan pembayaran sejumlah uang, eksekusi melakukan sesuatu perbuatan, eksekusi parat atas benda jaminan, dan eksekusi melakukan pemulihan lingkungan. Pelaksanaan putusan yang bersifat kondemnatoir atau penghukuman secara paksa oleh pengadilan negeri dengan diterbitkannya suatu penetapan eksekusi oleh ketua pengadilan disebabkan pihak yang kalah berperkara atau termohon eksekusi tidak bersedia secara sukarela melaksanakan amar putusan setelah dilakukan peneguran dalam batas waktu selama 8 hari atau anemening. Dalam praktek pelaksana eksekusi di tempat objek eksekusi dilakukan oleh panitera atau seringkali dilaksanakan oleh jurusita atau jurusita pengganti di bawah perintah pimpinan dan pengawasan ketua pengadilan negeri. Eksekusi harus diselesaikan secara tuntas dan hasilnya diserahkan kepada pemohon eksekusi, kecuali di lapangan terdapat kendala seperti kondisi keamanan tidak kondusif. Lain halnya apabila objek eksekusi tidak jelas batas-batasnya, tidak sesuai dengan barang yang disebut dalam amar putusan, telah musnah, telah berubah statusnya menjadi tanah negara, atau berada di tangan pihak ketiga, maka putusan tersebut tidak dapat dieksekusi dan dinyatakan non-executable oleh pengadilan negeri dengan suatu penetapan. Hambatan eksekusi. Pada dasarnya, pengadilan negeri berupaya memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat dalam penanganan masalah eksekusi. Namun, pada realitanya, ada kala dijumpai berbagai faktor hambatan dalam pelaksanaan putusan tersebut. Proses eksekusi. Surat permohonan eksekusi yang memuat alasan-alasan secara tepat dan benar dilakukan oleh pemohon eksekusi kepada ketua pengadilan negeri yang semula memutus perkara tersebut. Sekalipun objek eksekusi terdapat di pengadilan negeri lain, setelah permohonan diteliti dan dihitung besarnya panjar biaya eksekusi, maka dikeluarkan SKUM, surat kuasa untuk membayar, oleh
petugas pengadilan yang diserahkan kepada pemohon eksekusi untuk dibayar dengan cara transfer melalui bank yang jumlahnya sesuai slip setoran panjar biaya eksekusi. Bukti setoran dari bank oleh pemohon eksekusi diserahkan kepada kepaniteraan perdata, kemudian dicatat dalam buku jurnal keuangan eksekusi. Selain dicatat pula dalam register permohonan eksekusi, sekaligus diberikan penomoran perkara eksekusi. Selanjutnya, pengadilan negeri menyiapkan penetapan peneguran amandemen yang ditandatangani oleh ketua pengadilan negeri berisi penentuan tanggal pemanggilan terhadap termohon eksekusi untuk dilakukan peneguran agar memenuhi amar putusan pengadilan yang telah menghukum dirinya. Pelaksana pemanggilan untuk kegiatan peneguran ini adalah jurusita atau jurusita pengganti yang menyampaikan relaas panggilan kepada termohon eksekusi. Pada waktu yang telah ditentukan, termohon eksekusi datang menghadap pengadilan. Ketua pengadilan negeri menyampaikan kepada termohon eksekusi agar memenuhi isi putusan secara sukarela yang diberi tenggang waktu 8 hari terhitung sejak teguran dilakukan. Teguran ini merupakan tindakan yuridis pengadilan dan sebagai dasar untuk pelaksanaan eksekusi sehingga harus dibuatkan berita acara amandemen yang ditandatangani oleh ketua pengadilan negeri dan panitera. Dengan berakhirnya waktu yang ditentukan tersebut, termohon eksekusi tetap tidak memenuhi putusan, maka ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan eksekusi berupa perintah kepada panitera atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah disertai 2 orang saksi untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut. Sebelum eksekusi dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan tindakan tentang pencocokan tentang batas, luas, dan kondisi terhadap harta milik termohon eksekusi yang didasarkan pada penetapan ketua pengadilan negeri tentang constatering. Setelah menerima permohonan dari pemohon eksekusi, hasil pencocokan objek eksekusi tersebut dibuatkan berita acaranya yang ditandatangani oleh jurusita dan saksi-saksi, serta diketahui oleh termohon eksekusi dan pemohon eksekusi. Tahap berikut sebagai puncaknya adalah pelaksanaan eksekusi. Untuk eksekusi pengosongan dan penyerahan barang tak bergerak, sebelumnya didahului dengan rapat koordinasi pengamanan dengan aparat keamanan kepolisian dan kekuatan hukum lainnya yang akan membantu pengamanan pada waktu pelaksanaan eksekusi. Berbeda untuk eksekusi pembayaran uang, upaya paksanya dengan penjualan lelang harta kekayaan tergugat dengan didasarkan pada penetapan lelang dan ditentukan harga limitnya. Berkas lelang dan permintaan jadwal lelang dikirim ke KPKNL. Setelah dilakukan pengumuman waktu lelang di media massa, maka petugas kantor lelang melakukan pelelangan benda tersebut. Selanjutnya, dibuat risalah lelang dan penyerahan hasil lelang kepada pemohon lelang. Dengan telah selesainya pelaksanaan eksekusi, maka berkas eksekusi disimpan di kepanitraan hukum untuk diarsipkan. Pengadilan telah menerapkan berbagai aplikasi di antaranya SIPP atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara, sehingga selain dilakukan pencatatan proses eksekusi secara manual dan buku jurnal keuangan dan buku register, juga dilakukan penginputan dalam SIPP. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.